Bangkit dan percayalah, Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion hari ini dan bersukacitalah sebab Tuhan akan menyampaikan pesannya buat kita semua. Saudara, Daily Devotion kita hari ini terambil dari Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 12, ayat yang sangat terkenal. Dan saya memberi judul kepada renungan saya hari ini adalah Better Together, atau lebih baik kalau kita bersama-sama. Nah saudara, kita manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu tentunya membutuhkan orang lain untuk kita bisa berinteraksi, untuk kita bisa terus hidup dan melanjutkan kehidupan kita. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan komunitas. Dan Tuhan sendiri menggambarkan sebagai Tritunggal, bahwa ada Allah, Bapa dan Roh Kudus. Dan bahkan ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan bilang bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Dia membutuhkan ada pendamping, dia membutuhkan orang lain untuk dia bisa meneruskan kehidupannya. Bahkan Yesus sendiri, pribadi Yesus, ketika dia ada di dalam masalah, ketika dia ada di dalam Taman Getsemani, dia membawa ada 3 orang inner circle atau orang-orang yang terdekat, yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus, untuk berdoa, berjaga-jaga bersama dengan Yesus. Bahkan ketika Yesus mengutus murid-muridnya, saudara, dia utus tidak sendiri-sendiri, tapi berdua-berdua. Kenapa? Karena setiap orang membutuhkan orang lain untuk bisa berjalan di dalam kehidupannya. Di ayat ke-9, saudara, ada 2 komponen utama ketika kita mau berjalan atau membentuk atau membangun sebuah komunitas bersama dengan orang lain. Yang paling penting, berkata begini, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah. Ada satu kata yang menarik di situ, upah atau reward. Upah yang baik di dalam apa, saudara? Di dalam jerih payah mereka. Ada kata labor atau jerih payah dan juga ada kata reward. Nah, 2 komponen ini saudara akan dapati ketika saudara sedang berkomunitas, berjalan bersama dengan orang lain. Yang pertama adalah jerih payah atau labor, dan yang kedua adalah reward. Nah, kalau kita hanya fokus kepada reward, ketika saya sedang berhubungan dengan misalnya istri saya atau berkomunitas dengan rekan iman saya, lalu saya hanya mau mendapatkan upah saja tanpa saya memberikan sesuatu buat mereka, maka tentunya komunitas atau hubungan relationship ini tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik, sehingga pasti hubungannya akan hancur. Sehingga upah itu harus berbicara tentang resiprokal. Saya harus memberikan reward atau saya harus memberikan upah atau menguntungkan orang lain, dan tentunya orang lain juga bisa memberikan keuntungan bagi diri saya, buat jiwa saya, buat kehidupan saya, sehingga ini berjalan 2 arah. Tapi saudara, yang kedua adalah bukan saja upah, tapi juga ada jerih payah. Kita tidak akan bisa, saudara, untuk mengambil keuntungan atau mendapatkan keuntungan dari perjalanan komunitas ini kalau kita tidak memberikan jerih payah kita, kalau kita tidak membayar harganya. Ada labor yang harus kita lakukan. Nah, saya percaya di dalam sebuah perjalanan, dasar daripada membangun hubungan adalah ada jerih payah di dalamnya. Artinya apa? Ada sesuatu yang kita bangun, ada sesuatu yang kita usahakan, ada sesuatu yang kita korbankan untuk kita berikan kepada orang lain. Maka ketika kita melakukan ini dan saling tentunya kita juga menerima jerih payah daripada orang lain, maka di situ ada upah, dikatakan yang baik katanya. Tentunya ini akan bermanfaat bagi hubungan kita. Nah, saya mau dorong saudara, bagaimana caranya kita bisa belajar untuk berjerih payah dan lalu mendapatkan upah. Saya mau dorong saudara selama bulan Juni ini terutama, mari segera masuk dan bergabung di dalam home atau cell group, supaya kita bisa hidup dan bertumbuh di dalam kita berkomunitas. Kita hidup seperti yang Tuhan peruntukkan buat kita, yaitu membangun komunitas. Hidup kita membutuhkan orang lain, dan apapun level saudara, kita tetap membutuhkan orang lain. Saya tidak akan pernah bisa melihat belakangnya saya. Kenapa ya? Tentunya karena tidak bisa kan di belakang. Untuk itu ada orang lain yang bisa membantu saya melihat kekurangan saya. Ada hal-hal yang saya harus bertumbuh di dalam karakter, di dalam iman. Kita membutuhkan orang lain. Untuk itu, challenge saya buat saudara, motivasi saya buat saudara adalah berjerih payahlah. Mari investasikan waktu saudara untuk hidup orang lain, dan percayalah saudara akan mendapatkan upah atau reward yang Tuhan sediakan buat Anda semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan memberkati kami dan Tuhan mengingatkan kami bahwa we are stronger and better together. Kami ada menjadi orang yang lebih kuat, lebih baik ketika kami bersama-sama dengan orang. Dan kami belajar bahkan Tuhan sendiri membutuhkan ada inner circle. Tuhan sendiri
mengutus murid-murid berdua-dua. Dan kami tahu Tuhan bahwa melalui isolasi ini, melalui lockdown ini, melalui COVID ini, orang terkesan akan menjadi terisolasi. Tapi kami harus tetap membangun jejaring kami. Kami tetap harus membangun hubungan di dalam komunitas, apakah itu dengan keluarga maupun juga dengan rekan-rekan iman, komunitas anak-anak Tuhan, orang-orang seiman. Dan itulah yang terus akan memberikan kekuatan. Dan kami berkomitmen untuk berjerih payah. Kami akan menginvestasikan hidup kami, waktu kami, jerih payah kami untuk orang lain. Dan kami tahu kami akan mendapatkan rewardnya dari Tuhan nanti melalui hubungan jejaring yang kami bangun. Diberkatilah kami semua, diberkatilah ketika kami mengambil komitmen untuk masuk di dalam home. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Tuhan berkati kita semua. God bless.